Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tafsiran ataupun amalan dari Buya. Jadi gini, saya suka menonton situs porno dan sampai-sampai ejakulasi. Terus terang saja, saya tahu dampak negatif maupun segalanya dari kelakuan ini, tapi saya tidak bisa lepas. Saya selalu berusaha untuk tidak melakukan hal itu, tapi saya selalu kecanduan. Tiap saya lihat akhwat, saya selalu terangsang dan ingin menonton lagi. Jujur, saya sudah capek, saya sudah resah, tapi saya juga tidak bisa berhenti. Saya sudah bilang tidak akan lakuin itu, tapi setiap saya terbisik, gimana pun caranya juga supaya keinginan itu tuntas. Saya sudah tidak berdaya sekarang Buya, jadi saya ingin sekali punya bimbingan supaya saya bisa benar-benar jauh dengan hal tersebut. Saya sudah melakukan sholat untuk menjauhi hal tersebut, namun sholat saya setelah berjalan 2 minggu selalu macet. Terus saya bingung dengan keadaan saya ini Buya. Saya yakin dengan hal tersebut saya semakin banyak dosa Buya. Seandainya antara dosa dengan pahala, jika dikarungkan, dosa saya sudah mau penuhi karung tersebut. Sedangkan pahala saya mungkin 1 ons juga tidak ada. Sebab saya kerjakan sholat pun saya tidak tahu diterima apa tidak. Sebab saya selalu memikir jelek saat sholat. Mohon bantuan dan arahannya dari Buya. Saya sudah pernah buka situs ataupun video Buya tentang ini semua, tapi saya rasa itu tidak mempan Buya. Yang pertama, wahai saudaraku yang bertanya, Anda punya kelebihan. Anda punya kelebihan, yaitu ada Anda insaf. Anda menyadari kalau itu adalah tidak baik. Itu tanda kalau Anda bakal baik. Yang repot tidak insaf. Anda masih insaf menyadari apa yang Anda lakukan, nonton situs porno adalah tidak baik, dan Anda menyadari itu adalah istimewa. Anda jauh lebih baik daripada orang yang mengatakan, oh nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa tuh nggak akan berhenti selamanya. Ini nasihat untuk semuanya, nonton hal-hal yang semacam itu sangat berbahaya dan tidak pantas secara ditinjau dari berbagai segi. Secara akhlaki, secara moral, tidak pantas. Pantaskah seorang ibu nonton film begitu di depan anaknya? Coba. Kenapa tidak berani? Karena nggak pantas secara akhlak. Secara nafsian, psikologi. Secara syar'ian, secara syarak. Secara psikologi akan merusak. Dan itu akan meracuni seseorang untuk mencari sesuatu yang tidak pernah ada di alam nyata. Karena namanya film adalah khayal. Sehingga mungkin saja biarpun istrinya cantik tetap saja kurang. Karena apa? Dia melihat sesuatu di sana. Maka suami yang sangat bodoh yang mengajak istrinya untuk nonton seperti itu. Karena sebetulnya dia telah mengajari istrinya untuk mengatakan suamimu jelek, nggak kayak dia. Sama sebaliknya seorang istri yang bodoh mengajak suaminya untuk nonton yang demikian. Karena seolah-olah mengajari agar suaminya menilai bahwa saja istrinya nggak sebanding dengan dia. Naudzubillah. Belum lagi nanti akhirnya di dalam urusan hubungan suami istri dia mencari sesuatu yang ada di khayalnya. Tidak pernah ada di alam nyata. Karena mungkin kelebihan yang ada di film satu, film ini dipadukan seolah-olah dia ingin diwujudkan di istrinya, nggak akan terwujud, maka dia akan puas, maka ujung-ujungnya merendahkan. Kau hanya seperti itu. Sehingga ingin menginginkan hubungan seksual yang bermacam-macam sehingga tidak akan ketemu. Hanya ini niru saja. Dan sehingga binatang sangat lebih sopan daripada urusan. Ini bahaya sekali urusan psikologi yang rusak. Sehingga tidak akan menemukan kepuasan. Dan terus ini ada candu. Nyandu kalau nonton semacam itu. Kalau orang membaca buku mungkin 10 menit, 11 menit, sampai setengah jam sudah pedas matanya. Tapi nonton ini berjam-jam tidak sadar dia. Karena ada urusan syahwat di situ. Dan ini bahaya sekali. Nah, kemudian surah syar'i membangkitkan syahwat sampai nanti mengeluarkan mani dan sebagainya, mengarah kepada keharaman. Muqaddimah zina dari sini. Anda beruntung masih Anda sadar. Makanya bahaya sekali fatwa picisan dari ustadz-ustadz gadungan itu yang mengatakan nggak apa-apa kalau suami istri. Jangan dianggap nggak apa-apa. Merusak suami istri. Sehingga ada seorang suami bangkit syahwat bukan karena istrinya, naudzubillah. Ini bahaya sekali. Tapi kalau orang yaghuddu qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kalau Anda seorang pria yang biasa menutup mata, Anda menjaga mata dari yang haram. Ada seorang wanita yang senantiasa menutup mata dari yang haram, lihat. Dengan yang halal akan terus semangat. Tapi karena mata ini biasa dengan yang haram, maka ada yang halal menjadi tidak semangat. Lihat, ini problemnya sampai di rumah tangga. Kalau semakin Anda menjaga, akan semakin indah di rumah tangga. Semakin menjaga.
Tapi kalau diumbar syahwat dengan yang haram, dengan yang halal pun sudah tidak nyaman lagi. Sehingga ada seorang laki-laki menemui istrinya hanya karena sebagai seorang istri, bukan untuk hubungan seks dengan di luar, naudzubillah, kehinaan. Dan sebaliknya seorang wanita pun juga demikian, karena tidak menemukan kepuasan dengan suaminya. Baik, bagi Anda yang bertanya, ada solusinya. Anda harus punya yang halal. Karena di saat Anda harus berpuasa misalnya, harus melakukan sholat dan sebagainya. Karena bisikan setan untuk membangkitkan syahwat, pengalaman-pengalaman Anda yang panjang dalam kehinaan ini, kadang tumbuh. Anda teringat-teringat terus, lalu bangkit lagi syahwat. Anda ikuti pikiran-pikiran Anda, bangkitlah syahwat. Sementara Anda belum punya pelampiasan yang halal, maka satu-satunya jalan kelihatan Anda adalah orang yang sudah wajib menikah. Karena Anda bisa menahan syahwat. Na'udzubillah, sehingga ada orang sebagian merasa lebih praktis dengan istilah na'udzubillah, menyenangkan dirinya sendiri, onani dan sebagainya. Sementara ada jalan namanya halal pernikahan. Anda menikah. Kemudian masalah urusan ibadah, Anda jangan takut tidak diterima urusan ibadah. Artinya lakukan saja, nanti sambil minta semoga Allah menerima. Sebab semakin banyak Anda melakukan ibadah, juga semakin menyejukkan hati Anda. Dan kemudian jauhilah kemaksiatan, jauhilah syahwat. Anda melakukan salat, baca Al-Quran sebanyak mungkin, maka hati Anda akan sejuk. Pendidikan dari Nabi SAW adalah agar Anda banyak puasa. Banyak puasa. Untuk menghindar syahwat. Ada orang berkata, saya sering puasa tapi syahwat kok masih sering datang. Ada permasalahannya begini. Syahwat itu jika datang, maka diusir sangat mudah. Anda melakukan wudhu, Anda alihkan sudah hilang. Tapi yang repot adalah jika syahwat itu Anda yang mengundang dengan mengintip gambar-gambar porno. Gimana akan Anda usir wong Anda mengundang sendiri kok? Ini beda. Kalau syahwat datang, astagfirullahaladzim, Anda ambil wudhu bebas. Tapi kalau Anda yang mengundang dengan menyimpan fotonya, gimana Anda mengundang kok mengusir? Maka harga mati Anda harus menghindar dari tontonan itu. Pastikan Anda. Kalau tidak, Anda terus akan terjerat. Bahkan suatu ketika kalau menikah Anda tidak akan menemukan kepuasan. Karena merasa praktis dengan cara-cara semacam itu. Sehingga apa? Anda pun tidak akan puas dengan pasangan karena Anda terbuai. Anda telah memenuhi otak dan khayalan Anda digambar di situs-situs tersebut yang itu adalah khayal semuanya. Sehingga Anda tidak akan menemukan orang yang puas dengan Anda dan yang Anda puas dengan dia. Akhirnya apa? Anda terjerat lagi dalam kehinaan. Sehingga naudzubillah menjadi pezina, pergi ke sana pengen nyoba, mungkin wanita ini beda, mungkin wanita ini beda. Itu semua karena apa? Menuruti hawa nafsu. Tapi ingat, Anda beruntung Anda punya orang, Anda insaf. Insya Allah setelah mendengar suara ini, Anda akan berusaha dan insya Allah dapat jodoh yang salehah, sehingga bisa mencukupi hajat Anda, indah dan semuanya. Mari kita jaga mata kita, jaga syahwat kita, jaga pikiran kita, sehingga dengan yang halal kita semakin indah. Wallahu a'lam bissawab.